Investasi kripto vs saham, mana yang lebih menguntungkan? Investasi sudah membumi. Semakin banyak orang yang terjun berinvestasi dengan tujuan melindungi dan meningkatkan kekayaan. Instrumen atau produk investasi kini beragam. Jika mencari investasi high risk high return, kamu dapat memilih investasi saham atau mata uang kripto. Kedua instrumen investasi ini jelas berbeda. Apa saja perbedaannya dan mana yang lebih menguntungkan? Simak video berikut. Investasi mata uang kripto. Mata uang kripto atau cryptocurrency adalah mata uang digital yang hanya ada di dunia maya. Selain Bitcoin yang sangat populer, contoh duit kripto lainnya adalah Ethereum, Ripple, Litecoin, Dogecoin, Dashacoin, dan sebagainya. Kalau pendiri Tesla ini sedang pom-pom Dogecoin atau aset kripto lain, harganya langsung terbang di kisaran $0,5 Amerika Serikat per keping. Investor borong uang kripto, tetapi giliran orang terkaya dunia ini tidak lagi influencer uang kripto. Seperti cuitannya soal penghentian penggunaan Bitcoin untuk pembelian mobil listrik Tesla, baru deh tiarap semua, dilarang BI dan OJK, gak bisa buat belanja. Lalu bagaimana dengan Bapepti, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditas? Katanya perdagangan Bitcoin Cash sudah legal. Bapepti hanya melegalkan perdagangan aset kripto di Bursa Berjangka Indonesia. Mengawasi pedagang dan aset kripto yang diperjualbelikan. Artinya aset kripto ini dikategorikan sebagai komoditas, sama seperti karet, teh, kopi, dan lainnya. Fluktuasinya gila-gilaan karena merupakan jenis komoditi. Aset kripto memiliki fluktuasi nilai yang tinggi. Sewaktu-waktu bisa naik dan turun dengan cepat, sulit memprediksi nilai mata uang kripto. Bisa untung dalam semalam, tetapi juga rugi besar dalam sekejap. Naik turunnya aset kripto mengikuti permintaan dan penawaran. Jadi ditentukan kekuatan pasar, uang kripto tidak memiliki dasar penjualan yang jelas. Ini berarti kamu mempertaruhkan uang untuk sesuatu yang bisa bernilai nol. Bila dianalogikan, apabila sudah tidak ada lagi orang di dunia ini yang menerima transaksi uang kripto, maka aset kamu ini tidak akan ada harganya sama sekali. Mata uang kripto rentan terhadap risiko penggelembungan, bubble, serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan negara. Investasi saham adalah kegiatan penanaman modal berupa pembelian saham, surat berharga, perusahaan. Jadi dengan membeli saham perusahaan, kamu menjadi pemilik perusahaan tersebut. Perusahaan yang sahamnya dibeli melalui Bursa Efek Indonesia, BI, adalah perusahaan tercatat atau istilah kerennya emiten, perusahaan yang menjual sahamnya ke publik. Setiap emiten punya kode saham masing-masing. Selalu terdiri dari 4 huruf, fungsinya seperti mall yang menyediakan tempat bagi para pelaku saham untuk bertransaksi, jual beli setiap saham atau efek yang mereka miliki. Saham merupakan salah satu produk pasar modal dan instrumen investasi jangka panjang. Jumlah minimal pembelian saham dari suatu emiten sebanyak 1 lot sama dengan 100 lembar. Jika ingin investasi saham, kamu harus buka rekening di perusahaan efek. Kemudian membeli saham bisa lewat pasar perdana, IPO, maupun di pasar sekunder, milik investor lain, tetap bernilai meski harganya turun. Jika aset kripto bakal jadi debu ketika sudah tidak ada peminat, beda dengan saham. Mau harganya terjun bebas, saham akan tetap bernilai, kamu tetap pemilik perusahaan yang sahamnya kamu beli. Tetap bisa dapat dividen kalau perusahaan untung, dan memperoleh capital gain bila harga sahamnya naik. Risiko rugi dan likuidasi, berinvestasi saham juga ada risikonya. Pertama, capital loss karena harga jual saham lebih rendah dari harga beli. Kedua, risiko likuidasi jika perusahaan bangkrut dan tidak memperoleh uang sepeser pun. Investasi saham diatur dan diawasi OJK. Kalau investor dirugikan perusahaan efek, atau ada emiten yang melanggar aturan bisa disemprit OJK. Bahkan kena sanksi tegas. Pun jika saham bergerak secara tidak wajar, lain dengan investasi kripto yang penuh spekulasi,
investasi saham justru lebih pasti. Sebelum mengambil keputusan agar cuan maksimal atau menghindari kerugian, bisa melakukan analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental mengacu pada pendekatan kondisi politik, ekonomi, serta tren usaha. Kamu bisa melihatnya melalui laporan keuangan perusahaan atau emiten. Analisis teknikal menggunakan pergerakan pendekatan saham pada rentang waktu tertentu, termasuk harga dan fluktuasi, serta informasi titik tertinggi dan titik terendah saham. Kamu pilih mana? Sudah tahu bedanya investasi kripto dan saham? Keduanya sama-sama punya risiko tinggi yang menjanjikan keuntungan besar. Jika kamu ingin cari investasi yang pasti dalam jangka panjang dan untuk masa depan, tentu saja investasi saham jawabannya. Namun bila senang dengan ketidakpastian, cari keuntungan sesaat, ingin sesuatu yang unik dan menantang, sangat cocok investasi kripto. Sesuaikan dengan profil risiko atau karakteristikmu agar tidak menyesal di kemudian hari. Semoga bermanfaat.